Oras Salam Reformanda Masiha Holongan. Amanginang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini, Sabtu 4 Oktober 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terlebih, Tuhan boleh menjagai kami di malam tadi Tuhan dalam istirahat kami dan membangunkan kami dalam kondisi yang segar. Kami ingin memulai hari kami Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan. Amin. Adapun untuk renungan kita pada hari ini, firman Tuhan yang mendasari diambil dari Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Adapun tema untuk renungan pada hari ini adalah tidak terjerat. Takut kepada manusia akan mendatangkan jerat dalam kehidupan kita. Banyak orang yang terjerat dengan apa yang orang lain katakan atau lakukan kepadanya. Seringkali kita berusaha untuk menyenangkan orang lain agar mereka mengatakan dan melakukan yang baik kepada kita. Ketika kita takut dengan apa yang orang lain akan lakukan dan katakan tentang kehidupan kita, kita sebenarnya telah menempatkan diri kita pada posisi yang rentan. Melalui bacaan Alkitab hari ini, kita dapat mengidentifikasi suatu budaya, yaitu takut kepada orang. Dalam Yohanes pasal 9, ketika Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, kemudian para tetangga-tetangga dan orang-orang yang mengetahuinya membawa orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Singkatnya, terjadi pertentangan di antara orang Farisi, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa Yesus tidak berasal dari Allah, karena tidak mengindahkan hari Sabat. Dan sebagian orang lainnya berkata, tidak mungkin orang berdosa dapat melakukan mukjizat. Kemudian mereka membawa orang yang disembuhkan itu kepada orang tuanya. Dan orang tuanya menjawab, yang kami tahu ialah bahwa dia adalah anak kami, bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jawaban dari orang tua tersebut adalah jawaban untuk menyenangkan orang-orang Farisi, sehingga mereka tidak mendapat cemoohan atau tindakan atau dikucilkan dari orang-orang Farisi. Walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan anak mereka. Sebab di dalam pikiran mereka, kalau mereka tidak sepakat dengan orang Farisi dan mengakui Yesus sebagai Mesias, mereka akan dikucilkan. Banyak pengusaha
mengendalikan orang-orang melalui intimidasi. Dan karena itu, banyak orang menjaga jarak, bahkan menutup kebenaran, supaya mereka tidak bermasalah dengan pihak-pihak tertentu. Seperti kita tahu dalam firman Tuhan, bahwa Abraham menyangkal status istrinya di hadapan Firaun. Begitu pula Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kita dapat mengerti tekanan yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Namun sayang, mereka lebih takut kepada orang hingga mengelabui kebenaran. Orang yang terbiasa memelihara rasa takut akan manusia memiliki iman yang salah tempat. Sebab orang yang takut akan Tuhan tidak akan tahan bersifat munafik di hadapan manusia. Firman Tuhan sudah ingatkan bahwa takut kepada orang akan mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Karenanya, jangan biarkan ketakutan pada orang menjerat kita. Kita harus menjadi orang yang lebih bergantung kepada kuasa Allah. Di sanalah permulaan hikmat dan yang akan mengatasi segala rasa takut kepada orang. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tidak takut kepada orang. Kami mau menjadi orang yang lebih bergantung pada kuasa-Mu, supaya kami lebih berhikmat dalam menghadapi tekanan. Dan dengan begitu, kuasa-Mu melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.